Saya tadi bilang dia bukan mencerminkan kebanyakan mayoritas korban perempuan yang kita dampingi selama ini. Tidak mencerminkan. Tidak. Banyak kejanggalan. Pertama, sebagai korban sebagai perkosaan loh. Ini bukan pelecehan seksual ringan, perkosaan. Dia mengatakan bahwa diperkosa. Diperkosa. Ada nggak korban perkosaan yang itu pastinya bahkan dibanting ya sampai 3 kali. Yang mengalami tentu saja perkosaan itu kan pemaksaan gitu loh, penetrasi penis ke vagina yang tidak dikehendaki oleh korban, dan itu kan pasti secara fisik dan psikis ya, pasti itu juga menimbulkan depresi, trauma. Ada nggak yang meminta ketemu dengan pelakunya? Sikap dan pandangan yang dibangun masih cenderung menoleransi pelaku ketimbang korban perkosaan. Bukankah dengan tidak berdiri bersama korban perkosaan seperti Putri ini, kita seperti mengulang perlakuan pada korban perkosaan? Mengapa berbeda perlakuannya pada seorang Putri? Putri itu dapat privilege kok. Dia tuh langsung diterima ya laporannya, keluar laporan polisi dan diproses ya sampai kemudian akhirnya di SP3 kan. Setelah terbukti bahwa itu hanya rekayasa tembak menembak yang ada katanya pelecehan tapi sebenarnya tidak gitu kan. Tapi apa? Artinya langsung dilayani dan pakai undang-undang TPKS. Jangan salah ya, undang TPKS. Sekarang ini Mbak, saya beberapa ke daerah-daerah ya, itu banyak sekali penyidik yang tidak mau menerima laporan korban, apalagi dengan undang TPKS. Sebelum ada undang TPKS, kita juga mendampingi korban di Kerawang. Sementara apa yang terjadi pada Putri? Langsung dapat privilege. Terus terang saya sakit hati ya. Sakit hati kenapa? Karena banyak sekali korban yang tidak bisa mendapatkan laporan polisi. Disangka kita tuh kalau korban ya ke polisi langsung diterima. Enggak Mbak. Itu banyak sekali seperti itu, apalagi pada pakai undang-undang TPKS. Undang TPKS itu nggak ada yang mengatakan berbeda sekali perlakuan. Privilege yang diterima oleh Putri. Belum lagi pakai psikolog. Psikolog tuh hampir banyak nggak ada di daerah-daerah ya. Kabupaten belum punya psikolog. Psikolog biasa loh Mbak ya. Kemudian kita mau akses ya ke P2 TP2A, UPTD PPA, psikolog klinis itu juga belum tentu menyediakan. P2 di Kerawang itu juga dia sambil sebagai dosen, pokoknya itu nggak langsung memberikan layanan pemulihan pada korban gitu. Dan ini membuat Anda sangat... psikolog forensik, psikolog forensik yang lebih tinggi lagi dari psikolog klinis langsung bisa didapatkan. Psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung didapatkan. Bayangkan kita tuh menolak untuk penyidik mengkonfrontasi korban sama pelaku ya. Kan selalu seperti itu, gelar perkara, datangkan korban, dikonfrontir seperti itu selalu kita tolak. Kenapa? Karena traumanya supaya tidak lagi terjadi reviktimisasi. Karena si korban itu ngelihat pelakunya saja pelaku pasti aja, sudah jijik, marah. Itu kan kita selalu kan menolak konfrontasi. Konfrontir antara pelaku korban yang biasa dilakukan oleh penyidik. Nah ini inisiatif korbannya sendiri untuk ketemu. Untuk apa? Gitu ya. Dan itu artinya nggak lazim ya. Dari pengalaman selama ini ya, pendamping korban kekerasan seksual, khususnya perkosaan. Nah yang kedua juga tadi ya, pilihan. Kenapa si Joshua melakukan itu di rumah majikannya ya, dan dia hanya siapa sih gitu ya, banyak sekuat ya ajudan di sana, dan juga pasti ada CCTV gitu ya. Seberapa beraninya sih seorang Joshua dengan pangkatnya ya bahkan melakukan seperti itu? istri jenderal.